Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samara Salwasi Diki. Saya berasal dari Universitas Brawijaya Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pragmatik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hakikat bahasa. Ada 12 hakikat bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa bukan suatu unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan bahasa merupakan suatu unsur yang beraturan. Bahasa dibentuk dari suatu aturan atau kaidah yang teratur dan berulang dalam tata bunyi, kata maupun kalimat. Contohnya, di situ ada dua kalimat. Kalimat yang pertama yakni Iqbal mencuci mobil. Kalimat yang kedua, Iqbal dicuci mobil. Di antara dua kalimat tersebut, yang sesuai dan berterima hanya kalimat yang pertama, yakni Iqbal mencuci mobil. Kenapa? Karena mobil merupakan benda mati sehingga tidak dapat melakukan kata kerja aktif. Dengan prefiksme tersebut, Iqbal sebagai subjek dan mobil sebagai objek yang dikenakan. Apabila aturan kaidah atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Menurut Abdul Chair tahun 2000 dalam buku Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia halaman 1 terbitan Rineka Cipta. Selanjutnya yakni bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi, satuan-satuan bahasa, kata atau gabungan kata. Lambang bunyi bersifat arbitrer atau mana suka. Contoh, bunyi kucing dalam bahasa Indonesia, cat dalam bahasa Inggris dilambangkan gambar kucing seperti yang ada dalam PowerPoint tersebut. Selanjutnya adalah bahasa berupa bunyi. Bunyi juga bersifat arbitrer. Tidak semua bunyi digolongkan ke bahasa. Bunyi yang digolongkan ke dalam bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, kecuali batuk, bersin, dan sebagainya. Hanya bunyi ujaran, huruf-huruf atau tata kalimat. Seperti contohnya, aku mau makan ayam, aku mau mandi, aku minta itu, seperti itu. Selanjutnya bahasa itu arbitrer. Arbiter atau mana suka berarti bahasa merupakan sesuatu yang seenaknya, asal bunyi, tidak ada hubungan logis antara kata-kata sebagai simbol dan disimbolkannya. Contohnya, penutur Indonesia menamai benda yang digunakan untuk makan dengan sebutan sendok. Mengapa bukan sepatu? Kita tidak dapat menjelaskannya mengapa benda itu dinamakan sendok. Itu yang disebut sebagai arbitrer atau mana suka-suka masyarakat tersebut. Selanjutnya bahasa itu bermakna. Makna bahasa diambil dari lambang bahasa. Lambang bahasa mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh sebab itu, lambang pasti selalu memiliki makna. Contohnya, lambang bunyi bunga mengacu pada hasil tumbuhan yang memiliki warna, aroma, dan bentuk yang menarik dan beragam, seperti yang ada pada gambar yakni bunga kamboja yang indah. Selanjutnya, bahasa itu konvensional, yang artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan masyarakat pengguna bahasa. Seperti misalnya, bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal disebut rumah, bahasa yang telah diterima dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Apabila tiba-tiba ada yang menyebut rumah menjadi hamur, maka komunikasi antar masyarakat dapat terganggu. Kemudian bahasa itu produktif, sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas dapat dipakai secara tidak terbatas dari pemakainya. Contohnya, fonem N, A, K, I dapat membentuk kata naik, kian, kina, ikan, kait. Bahasa Indonesia mempunyai kurang dari 30 fonem, namun dari jumlah itu kita dapat menghasilkan 30.000 kata yang mengandung fonem tersebut. Selanjutnya bahasa adalah dinamis, yang artinya bahasa tidak tertutup. Artinya ia dapat berubah seiring berkembangnya zaman, teknologi, perubahan yang terjadi bisa di tataran fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Yang terlihat pada tataran leksikon, kosakata baru muncul, kemudian kosakata lama tidak digunakan lagi, seperti kerja paksa, kerja rodi, kerja bakti diganti dengan gotong royong, seperti itu. Kemudian bahasa itu bervariasi, artinya sebuah bahasa memiliki kaidah-kaidah atau pola tertentu yang sama. Tetapi karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda,
maka bahasa itu beragam, baik pada tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun leksikon. Contohnya, bahasa Indonesia yang digunakan oleh suku Jawa, Aceh, Batak, Toba, Minangkabau, Toraja, dan lain-lain akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh suku Melayu atau suku Pakpak. Selanjutnya, bahasa bersifat manusiawi. Karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia, hewan tidak memilikinya. Mereka berkomunikasi hanya dengan isyarat bunyi, gerak, dan tidak dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, bahasa itu unik. Setiap bahasa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ciri khas bahasa menyangkut pada sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem lainnya. Contohnya, susunan frasa dalam bahasa Indonesia adalah MD atau menerangkan diterangkan, seperti ibuku, ibuku, ibu milikku. Kalau dalam bahasa Inggris DM diterangkan menerangkan, yakni my teacher, yang artinya adalah guruku. Tapi